Kecemburuan bisa datang akibat dari rasa tidak aman. Rasa cemburu itulah yang dirasakan seorang suami di Medan, Sumatera Utara. Pria tersebut cemburu lantaran istrinya dilirik orang. Tak terima pandangan mata korban terhadap istrinya, pelaku aniaya korban yang merupakan seorang anggota polisi. Pemirsa, selain kasus penganiayaan di Medan, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafaati Suryo. Pemirsa, cemburu istrinya dilirik orang, seorang suami di Medan menganiaya korbannya hingga terluka. Pelaku dibantu oleh adik kandungnya menganiaya korban yang merupakan seorang polisi. Dua pria ini akan menjalani kehidupannya di balik jeruji. Diduga kakak adik ini telah menganiaya seorang anggota polisi inisial UDB pada akhir Juni lalu di Jalan Mawar Medan, Sumatera Utara. Penganiayaan dipicu kecemburuan ASS terhadap korban yang dituding melirik istrinya saat melintas di Jalan Mawar Medan. Lantaran tak terima dan cemburu, ASS dibantu adiknya DKS mendatangi korban yang sedang duduk santai tak jauh dari rumahnya. Dengan batu bata, pelaku warga Eka Rasmi Medan Johor Medan memukul korban hingga wajahnya terluka. Sama istri saya pikir istri saya cemburu lah Pak. Merasa cemburu. Bering-beringan lah gitu ya, Pak. Selayang pandang lah ya. Iya Pak. Saya itu saya berhenti, terus mereka apa kok? Terus saya turun. Terakhir di situ terjadi apa Pak? Penganiayaan. Korban yang dianiaya pelaku melapor ke Polsek Medan Baru, lalu kedua pelaku ditangkap polisi. Pelaku tak mengetahui korban merupakan polisi yang bertugas di Polda Sumatera Utara. Si korban ini melihat pelaku. Pada saat itu korban berhenti di depan warung, hendak membeli rokok. Kemudian pelaku merasa tidak tenang karena dilihat, sehingga dia mengatakan, "Matamu, kenapa lihat saya?" Nah, terus gak senang, berhenti. Nah, kini kakak adik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan batu bata sebagai barang bukti diamankan polisi. Marah istrinya digoda, seorang pria di Situbondo, Jawa Timur menganiaya tetangganya hingga tewas. Pelaku tak bisa menahan emosi lantaran korban menggoda hingga mengajak istri pelaku untuk berkencan. Tolak Adi, warga Jangkar, Situbondo, Jawa Timur ini terpaksa berurusan dengan polisi. Pria 21 tahun ini menganiaya Sumaden, tetangganya sendiri menggunakan senjata tajam hingga tewas. Adi mengaku menjaga kehormatan rumah tangganya, lantaran korban menggoda istrinya. Insiden ini berawal saat pelaku mengetahui korban selalu menggoda istrinya, bahkan hingga mengajak berkencan. Pelaku yang merasa harga dirinya sebagai suami tercoreng, kemudian mendatangi korban di rumahnya. Pelaku kemudian menganiaya korban dengan senjata tajam hingga terluka parah dan tewas saat tiba di rumah sakit. Ya, dendam. Kenapa dendamnya itu? Ya, ganggu. Ganggu istri. Ya. Seperti gimana kan istrinya? Kenapa? Seperti gimana kan istrinya? Dia aja pas boleh ke saya. Saya tak apa, saya langsung pengku saya. Latar belakangnya itu adalah istrinya tersangka itu diganggu oleh korban. Nah, pembacokan itu menggunakan alat celurit, dilakukan sampai 4 kali dengan sasaran tengkuk di belakang ini, terus kepala bagian belakang dan lengan kiri serta perut, sehingga korban dibawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit.
Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Situbondo dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Geram istrinya diperkosa, seorang pria di Musirawas, Sumatera Selatan membunuh tetangganya. Pelaku dendam lantaran korban juga sering menggoda istrinya dan tidak ada itikat baik untuk meminta maaf terkait pemerkosaan itu. Yos Ariansah, warga desa Petras Jaya, Musirawas, Sumatera Selatan ini digelandang ke Polres Musirawas usai membunuh Dedi Irawan yang merupakan tetangganya. Yos nekat menghabisi nyawa Dedi yang masih kerabatnya karena tersulut emosi. Januari lalu, korban memperkosa istrinya dan setelah kejadian itu, korban masih saja menggoda istri Yos dan tidak ada itikat baik untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Berapa kali katanya diperkosa? Di pondok? Iya. Disaksikan oleh adik iparnya? Tidak. Tidak? Iparnya udah nyumput, itu ya lari. Tapi tahu? Tahu tapi. Pada waktu itu cerita istri kamu gimana itu? Diancam dengan senjata atau gimana? Memperkosa tuh? Oleh korban? Ada ancaman nggak? Diancam. Setelah mendengar cerita istri kamu, reaksi kamu macam mana? Marah? Marah. Insiden ini berawal saat istri pelaku menceritakan pemerkosaan yang dialaminya. Pelaku yang menyimpan dendam lantaran sikap korban yang tidak juga meminta maaf, kemudian mencari korban. Saat bertemu di jalanan, pelaku langsung menganiaya korban menggunakan balok kayu dan senjata tajam yang dibawanya. Korban sempat melawan, namun akhirnya tewas karena luka tikaman yang dideritanya. Setelah memastikan korban tewas, pelaku langsung meninggalkan lokasi. Pelaku ini merasa sakit hati dan mendapat peroleh bahwa istrinya ini pernah diperkosa oleh korban. Tapi menurut keterangan pelaku ini, korban ini tidak pernah menunjukkan itikat baik untuk meminta maaf kepada pelaku. Polisi juga menyita satu senjata tajam dan balok kayu yang digunakan pelaku menghabisi korban. Akibat perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan Polres Musirawas. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Di Surabaya, Jawa Timur, seorang suami yang terlanjur emosi membunuh pria yang mengganggu rumah tangganya. Korban yang mengenal istri pelaku dari media sosial kerap mengancam menyebarkan foto vulgarnya jika istri pelaku menolak keinginannya. Tidak butuh waktu lama, aparat Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya akhirnya menangkap pembunuh Saifuddin Sahab, warga Jalan Temunggung Wetan, Gang Dahlia, Wonosari, Surabaya. Tersangka bernama Hasan, 36 tahun, diringkus saat kabur dan bersembunyi di rumah orang tuanya di Sampang, Madura. Tersangka sakit hati karena korban mengganggu rumah tangganya. Korban mengenal istrinya di media sosial. Dari perkenalan itu, korban sering mengancam istri tersangka untuk menuruti keinginannya jika tidak ingin foto pribadinya disebar. Ada rasa curiga nggak istri ada main sama laki-laki lain? Belum. Itu istrinya datang sendiri ke rumahnya ini? Iya. Alasannya nganter obat, disuruh korban itu suruh beli obat amoxicillin sama super tetra, disuruh anterin ke sana. Kalau nggak mau, fotonya disebarin lagi. Udah 3 kali foto itu disebarin lagi, diteror istri saya. Foto apa itu? Foto apa, Mas? Foto istri saya. Lagi ngapain fotonya? Foto lagi itu pakai separuh badan itu apa? Oh itu ancamannya itu kalau misalnya nggak mau ke rumah nanti fotonya mau disebarin. Iya. Tapi sebelumnya pernah disebarin di mana emang fotonya? Di pasar, di rumah 2 kali, di pasar 1 kali. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti diantaranya 1 senjata tajam, pakaian, dan 2 telepon genggam. Dan polisi memastikan motif pembunuhan ini karena tersangka sakit hati istrinya diganggu korban. Tersangka masuk ke rumah, dicari tidak ada di dalam rumah, dan ternyata mendengar keributan di samping rumah. Langsung tersangka ini keluar dan diketahui dari istri dari tersangka ini sedang ditarik-tarik sama korban. Spontanitas ya, senjata pisau ya. Pisau ini kan sebagai yang digunakan sehari-hari oleh tersangka untuk bekerja sebagai jagal sapi. Spontan langsung diambil dan langsung ditusukkan.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini harus berpisah dengan istrinya dan mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang pria di Jember, Jawa Timur membunuh sahabat karibnya sendiri. Dirinya marah dan kecewa lantaran korban ternyata menjalin hubungan terlarang dengan istrinya selama 6 tahun. Sukari, warga desa Cakru, Kecamatan Kencong, Jember ini menghembuskan nafas terakhir akibat luka bekas senjata tajam di sekujur tubuhnya. Sukari tewas setelah berduel dengan sahabatnya sendiri bernama Tauhid. Sebelumnya, perkelahian dua pria yang dikenal bersahabat karib ini menggemparkan warga desa Cakru. Sukari kemudian ditemukan bersimbah darah di samping rumahnya. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara juga menyita satu senjata tajam yang digunakan Tauhid menganiaya Sukari. Tauhid langsung ditangkap dan dibawa untuk diperiksa dan ditahan di Polres Jember. Di hadapan polisi, pelaku mengaku dirinya kecewa dan sakit hati lantaran mengetahui korban ternyata selama 6 tahun terakhir telah menjalin hubungan terlarang dengan istrinya. Tidak mampu menahan lagi amarahnya, pelaku mendatangi korban di rumahnya untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan ini yang berujung dengan perkelahian. Korban akhirnya tak berdaya setelah dianiaya pelaku menggunakan senjata tajam yang sudah disiapkannya. Dari hasil pemeriksaan kemudian olah TKP rekan-rekan Polsek dan Polres masih tetanggaan. Jadi antara korban dengan tersangka masih tetangga. Dapatkan adalah motif sakit hati, tapi ini akan kita dalami lagi nanti pada saat pemeriksaan. Sementara itu, usai diotopsi di Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember, jenazah Sukari dipulangkan ke rumah duka dan disambut keluarga dan kerabat. Warga masih tidak percaya Tauhid tega membunuh Sukari yang tinggal bersebelahan rumah dan bersahabat sejak lama. Jenazah Sukari kemudian disucikan lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum Desa Cakru. Seorang pria ditemukan tewas di sebuah ladang di Trenggalek, Jawa Timur. Korban diketahui baru saja digerebek, membawa lari istri orang hingga terlibat perkelahian. Namun hasil autopsi menyatakan korban tewas akibat serangan jantung. Warga desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek digemparkan dengan penemuan jasad pria di sebuah ladang. Korban diketahui bernama Rohamsa, 33 tahun, warga desa Tanggul Welahan, Tulung Agung. Saat ditemukan, kondisi korban tertelungkup bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek. Dari hasil penyelidikan beberapa jam sebelum ditemukan tidak bernyawa, Rohamsah diketahui digerebek saat membawa kabur istri orang dan ditemukan berduaan di sebuah rumah. Korban kemudian terlibat perkelahian dan dikejar hingga ke sebuah ladang. 3 jam setelah insiden penggerebekan, warga menemukan korban sudah tidak bernyawa. Aparat Polres Trenggalek kemudian menangkap dan menetapkan Nanang Rianto alias Demit, pria yang merupakan suami dari wanita yang bersama korban sebagai tersangka. Penganiayaan itu diduga dilakukan oleh tersangka pada saat dia melakukan penggerebekan di rumah saudaranya korban. Yang saat itu sedang berdua. Yang saat itu korban dan istri daripada tersangka sedang berdua di dalam kamar. Namun dari hasil otopsi, meski ditemukan luka memar di bagian kepala, namun penyebab kematian korban bukan karena penganiayaan, melainkan karena serangan jantung. Tanda asfiksia, jadi tanda mati lemas, kemudian ada beberapa luka lecet di lutut, di lengan, kemudian setelah saya lakukan pemeriksaan dalam memang ada resapan darah, jadi luka-luka di daerah kepala. Setelah diotopsi, jasad korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Sementara tersangka kini diperiksa intensif dan ditahan di Polsek Watulimo, Trenggalek.